Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 8 Oktober 2024. Saudara, di pagi yang cerah ini saudara, kembali saya mau mengajak saudara-saudara untuk bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan dia sebagai prioritas dalam kehidupan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 13 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita ini selalu saja ada yang disibukkan dengan kesibukan kita tersendiri, saudara. Ada yang sibuk kerja, mencari uang, setiap pagi hingga malam, saudara, sibuk pancing sebagai hobinya, berburu, gosip. Dan ada yang sibuk dengan pelayanan, saudara, setiap hari. Dan segala yang ikut menyedot waktu, pikiran, tenaga, dan perhatian kita. Yang mana, saudaraku, kadang kala kesibukan itu sesungguhnya tak bermanfaat bagi diri kita. Ujung-ujungnya kita kelelahan, bahkan mengalami kejenuhan. Itukah prioritas hidup kita, saudara? Untuk apa kita hidup? Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan, saudaraku. Di mana Injil hari ini menceritakan Maria dan Marta menerima Yesus dan muridnya di rumahnya. Ternyata, saudara, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Lukas 10 ayat 39 sampai dengan 40. Begitu sibuknya saudara Marta, saudara Maria ini, sehingga dia iri kepada saudaranya sendiri yang santai duduk bermanja-manja dengan Yesus. Dia menggerutu, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Lukas 10 ayat 39 sampai dengan 40. Apa yang dilakukan oleh Marta ini, saudara, tentu suatu hal yang penting sebagai tuan rumah yang baik. Tetapi tentu saja hal itu bukan sesuatu yang mendesak. Apalagi jika dilakukan dengan bersungut-sungut, protes, khawatir, dan menyalahkan orang lain dan juga Tuhan. Saudaraku, kita pun sering menggerutu, saudara, jika lagi dalam kesibukan dan melihat saudara-saudara kita, pasangan kita, anak kita, karyawan kita yang santai saja tidak melakukan sesuatu. Kita sering melakukan kesibukan yang tak bermanfaat, saudara, dan mengakibatkan kita kelelahan secara fisik juga batin kita. Kita lihat respon Yesus terhadap gerutuan Marta. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, mungkin saudara kita semua dengan kesibukan kita selama ini, saudara, baik dalam urusan keluarga, pekerjaan maupun pelayanan, saudara, mungkin kita merasa sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tunggu dulu, saudara. Jangan-jangan dalam pandangan Tuhan kita hanyalah seperti Marta yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukan berarti Tuhan mengecilkan apa yang dilakukan oleh Marta. Bukan berarti Tuhan mengecilkan apa yang telah kita lakukan, saudara. Itu baik dan penting. Tetapi hanya satu yang perlu, saudara. Saya ulang, saudara. Hanya satu yang perlu dan mendesak dari semua kesibukan yang baik itu, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Dia.
Perkara yang lain boleh saja kita lakukan, saudara, tetapi hanya satu yang Tuhan rindukan dari kita untuk didahulukan, yaitu kita punya waktu untuk menyapa dan mendengarkan Dia dalam kehadirannya. Regi hari ini, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mau menyatakan, mau menyapa kita, saudara, dan menanyai kita, apa kesibukan kita sepanjang hari ini? Apakah prioritas kita dalam hidup ini? Sudahkah kita menyapa Dia dalam kerinduan kita? Mengutamakan Tuhan dari segalanya dalam kehidupan itu lebih baik, saudara. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Ingat, saudaraku, sekali lagi saya katakan ingat, dalam hal yang sehari-hari dan tampak sepele pun, kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat dan prioritas di dalam kehidupan kita. Why? Karena Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 15. Hiduplah selalu dalam kerinduan penuh kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita agar kita memperoleh keselamatan. Jadikan Dia sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.